Ya, terima kasih, Bu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali Bapak. Terima kasih kami ucap syukur atas kasih anugerah yang kau berikan dalam kehidupan kami di sepanjang hidup kami ini Bapak. Terima kasih Bapak, di pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapak campur tangan berkatilah firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya firman yang disampaikan itu boleh berasal daripada Engkau. Engkau yang ambil alih semuanya Bapak, kami yang mendengarkan, supaya firman yang disampaikan boleh kami lakukan, kami boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja Bapak. Dan terima kasih Bapak, kami serahkan semua firman ini dan hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkannya, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak yang di surga, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yuni. Kita akan membaca Alkitab. Nanti yang membaca Mazmur 82 ayat 1 sampai 8 Ibu Ayu Anggraini dan Wahyu 8 ayat 1 sampai 13 Pak Kasianus Dino. Dimulai Ibu Ayu Anggraini. Silakan Ibu Ayu. Ya, baik Bu Ros. Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun, seperti manusia, kamu akan mati. Dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikian. Silakan dilanjut Pak Kasianus Dino. Mikrofonnya dibuka dulu Pak. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka bunyi senyaplah di sorga. Maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan emas dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan setengah dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api
dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Demikian pembacaan Alkitab. Iya, terima kasih Pak Kasianus Dino dan Ibu Ayu Anggraini. Kita akan mendengarkan renungan pagi ini dengan judul Doa Syafaat bagian kedua yang akan dibawakan oleh Gembala kita Dr. Joseph Paul Jam. Pada Pastor Paul dipersilakan. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Dulu kita belajar doa syafaat ya, sebut nama. Ya, satu nama yang kamu rindukan. Itulah syafaat kita. Ya, bersyafaat senantiasa, saudara ya. Hari ini nanti ada doa buat ini, buat orang sakit, doa buat siapa. Tapi paling penting kamu doakanlah anak-anakmu, saudara. Ya, doakanlah suamimu, istrimu. Kalau perlu puasa, karena doa kalau kamu percaya yakin, ya dan kamu sertai dengan puasa untuk anak-anakmu, untuk suamimu, untuk istrimu, doa itu kan penuh dengan kuasa. Doa-doa yang beneran ini, saudara ya, bukan yang basa-basi, ya itu yang disebut dengan sidang ilahi. Ya, karena itu adalah para Allah. Anda dan saya ini para Allah. Kamulah Allah. Ya, Bene Elohim, kamulah Elohim, Bene Elohim, anak-anak Allah. Kita disebut Allah ya. Dulu saya bilang saya Allah, langsung kejang-kejang muriwali, langsung sakit jantung, saudara ya. Ya kan? Saya bilang aku adalah Allah, ya kan? Aku adalah Elohim. Kamu adalah Elohim, kita semua Elohim. Bila kita menyampaikan doa-doa ya yang ilahi, doa-doa yang disertai dengan ketekunan, ngotot, saudara ya. Di sini Anda diajari untuk peduli, oh ada orang-orang yang butuh didoakan, oh ada orang yang lebih susah dari kita, oh kamu peduli. Tapi berdoa yang benar lebih sungguh-sungguh saat kamu melakukan doa puasa, saudara. Ya, tahun ini nanti kita mau belajar ya, karena tahun ini banyak sekali penderitaan di Indonesia. Belajar, nanti saya serukan, yuk kapan nanti kita doa puasa seharian. Lalu kita doa kumpul jam 6 sore waktu Indonesia. Yuk kita doa sama-sama, bersyafaat. Berdoa puasa sama-sama ya, saudara ya, Anda dan saya doa puasa sama-sama. Ya. Dan kita benar-benar, kalau kita doa pagi ini ya, kita ini masih latihan. Karena kanak-kanak rohani, komunitas ini masih komunitas kanak-kanak. Tapi tahun ini udah nggak bisa lagi, saudara. Ya karena ini berat, tantangan Anda ini berat sekali 2026. Kita perlu doa dan puasa. Nah, saat kita doa dan puasa itulah sidang ilahi. Jadi kalau Allah berdiri di sidang ilahi, itu adalah orang-orang ya yang sedang bersyafaat. Itulah sidang ilahi.
yang menyampaikan suaranya, ya, voting, suaramu itu didengar. Suaramu didengar di sorga, saudara, jika kamu bersyafaat. Tapi harus dengan kualitas yang benar, hidup yang kudus. Semua orang bisa bersyafaat, saudara ya. Pendosa pun, orang ya pelacur pun, ya orang-orang jahat pun, kamu bisa bersyafaat, mengharapkan yang baik untuk orang lain. Tetapi ketika kamu sungguh-sungguh berdoa puasa dan jaga hidupmu di dalam kekudusan dan kamu bersyafaat, itulah sidang ilahi. Dan saat itu Allah berdiri di tengah sidang ilahi. Dan kita ada di dalam sidang ilahi itu. Ya. Jadi mulai belajar ya, doa puasa. 24 jam maknanya sekali. Ya, nanti Indonesia mengalami masa-masa yang luar biasa berat. Berpuasalah, saudara. 24 jam makan sekali. Nanti kita sesekali kita doa puasa, kita umumkan. Yuk, kita doa puasa. Ya, saudara ya. Kita umumkan doa puasa, nanti kita janjian hari. Ya, hari ini kita akan doa puasa seharian. Ya, dan kita akan berdoa di akhir puasa itu, bisa jam 5, selama 1 jam. Jam 6 Anda mulai makan. Waktu Jakarta tentunya ya. Atau kita mulai jam 4, lalu kita selesai. Setengah 6, lalu jam 6 sore kamu makan. Ketika kita melakukan sidang ilahi, saudara, syafaat kita ini sangat bertuah. Ya, ada kuasa. Saya ingat sekali, saudara ya, ketika saya difitnah, saya harus puasa 40 hari, 40 malam. Satu-satu orang saya doain, saudara ya. Ada yang saya berkati, ada yang saya kutukin. Dan itu tidak ada yang luput, semua terjadi semua. Nggak ada yang luput. Kalau kamu sudah melakukan doa puasa dengan rutin, ya, maka kamu sedang berdiri di hadapan Allah, saudara. Nggak main-main. Kalau kamu melakukan doa puasa dengan sungguh-sungguh, kamu sedang berdiri di depan Allah, saudara. Dan Allah dengar. Dan hidupmu dijaga yang benar. Hidupmu dijaga dalam kekudusan yang benar. Ya, dan kamu berdoa puasa dengan benar. Ya, ditambah dengan sedekahmu ya. Baca Yesaya 58. Itu adalah bekal untuk doa puasa. Baca Yesaya 58. Ya, itu adalah bekal untuk doa puasa. Kamu lakukan Yesaya 58 dalam puasamu. Puasamu nanti manjur. Karena kamu sedang ada di dalam sidang ilahi. Bersama dengan orang-orang yang sedang bersyafaat dengan sungguh-sungguh. Bukan basa-basi. Banyak orang, yuk kita doa puasa. Jam 11, jam 12, jam 1 makan. Jam 3 makan. Iya, nggak ada guna. Nggak ada gunanya. Mendingan nggak usah puasa sama sekali. Puasa itu kalau kamu tidak lakukan full begitu nggak ada guna, saudara. Puasa itu 24 jam makan sekali. Kalau Anda jam 3 sore makan itu nggak ada gunanya. Ya kan lagi latihan, Pak. Nggak ada gunanya. Yang namanya latihan kan pupuk bawang. Nggak dihitung. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan puasa dulu. Ya, saudara. Ini kita praktek ya. Praktek. Ini kita janjian hari. Kita mulai. Ya, begitu kita mulai puasa. Apalagi dalam tekanan yang luar biasa. Wah, itu kuasanya luar biasa, saudara. Itu kuasanya benar-benar ya. Dan itulah senjata kita. Kita udah nggak bisa apa-apa. Kita udah nggak berdaya. Ketika saya di penjara, saya udah nggak berdaya. Saya cuma puasa. Udah, mau bikin apa? Pertolongannya sama siapa lagi? Hanya kepada Tuhan. Saya puasa benar-benar. Jadi, saudara, apa yang saya doakan semua kejadian semua. Ya, makanya si Wiser itu, oh lagi khawatir ini, khawatir itu. Saya bilang, kamu puasa sih. Ya, saudara, ya. Dia kalau puasa sungguh-sungguh ngotot ya, saudara ya. Kamu puasa sih. Itu yang selalu saya ngomong ya, kamu puasa sih. Di dalam pergumulan kami dulu,
Wah, kalau udah mentok kita puasa, saudara. Berhari-hari puasanya, 24 jam makan cuma sekali, berhari-hari lagi. Kalau kita sudah mengalami yang berat sekali ya, saudara ya. Puasa, karena kita masuk ke dalam sidang ilahi, saudara. Seperti Anda masuk dalam sebuah persidangan. Seperti Anda masuk ke ruangan dewan. Ya, Anda harus sungguh-sungguh, nggak boleh bercanda-canda stand up komedi di ruang dewan. Anda nggak boleh stand up komedi di ruang pengadilan. Itu anggota dewan, orang-orang yang memutuskan. Kau masuk ke sana membawa suaramu, ngotot, saudara ya. Jangan bercanda. Dengan puasa itu menunjukkan keseriusan hatimu. Masuk ke dalam suasana yang ilahi. Ketika dagingmu ditekan dan membiarkan rohmu berkembang. Sampai berhari-hari puasa. Makin dalam, makin dalam. Ya, saudara ya. Tapi ada ya sidang ilahi yang jahat. Yaitu praktek perdukunan. Di mana kamu berpuasa untuk hal yang tidak baik. Atau kamu berpuasa tidak di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, atau untuk hal yang tidak baik. Kamu sudah masuk ke dalam sidang ilahi juga. Ya kan? Tapi kamu tidak menghakimi dengan benar. Ya, kamu tidak menghakimi dengan adil. Kamu sedang menjatuhkan penghukuman bagi orang lain dengan semena-mena dalam puasamu, ngirim santet, ngirim segala macam ya kan, harus dengan puasa juga itu. Ya kan, si dukunya itu nggak bisa sembarangan. Paranormal itu sama ya. Itu adalah sidang ilahi yang tidak benar. Di situ ada Allah juga. Karena tanpa Allah, tanpa Yehova memutuskan, maka tidak bisa jalan, nggak ada yang bisa jalan. Tetapi ada orang-orang yang sungguh hati datang kepada Tuhan, ya, dia membawa nama-nama di dalam sidang ilahi itu. Dan orang-orang ini adalah orang-orang kudus, ya, yang ukupan yang naik ini yang kalau dilempar bara apinya itu bisa menghukum umat manusia. Itulah ukupan kita, ya, yang ada dalam ruangan Maha Kudus. Ya, ukupan yang bara api, ukupan doa orang kudus yang dinaikkan dengan kesungguhan hati. Dan itu akan menghukum dunia yang jahat. Tetapi saudara-saudara dan saya, ya, ingat, kita harus selalu hidup di dalam kekudusan. Syaratnya itu, saudara, jaga, jangan ada celah di hidupmu di mana kamu hidupnya tidak kudus, dengan masalah keuangan, masalah perzinahan, ya, dengan iri dengki, dengan emosi yang meluap-luap, itu kan membuat hidup kita tidak kudus tuh, saudara. Hawa nafsu yang tidak dikendalikan itu adalah yang tidak kudus. Makan yang delojo itu tidak kudus tuh, saudara. Yang tidak terkendali, keinginan shopping yang tidak terkendali, pemborosan yang tidak terkendali, bergaya hidup mewah, itu adalah hal-hal yang tidak kudus. Ya, segala sesuatu yang tidak kamu kendalikan itu tidak kudus, saudara. Hawa nafsu yang tidak dikendalikan. Ya, termasuk di dalamnya tadi ya, seks, uang, dan lain-lainnya. Nah, kamu jaga itu. Makanya Yesaya 58 itu penting. Baca nanti. Yesaya 58 sebagai patokan untuk puasa. Dan kalau ketika kamu berpuasa dan berdoa, kamu itu sedang masuk dalam sidang ilahi, tapi dalam sidang para orang kudus, bukan sidangnya para pejabat, para pembesar yang lalim. Tapi kamu sedang masuk dalam sidang ilahi orang-orang kudus. Ya, simpel ya, sederhana sekali. Lakukan, mulai belajar. Jadi anak-anakmu. Anak saya itu dari SMA itu sudah belajar puasa, dari SMP ya, sudah belajar puasa. Puasa yang 24 jam makan sekali. Ajari anak-anakmu, saudara, untuk puasa. Suatu hari mereka akan membutuhkannya untuk masuk dalam sidang ilahi. Ya, termasuk kita yang menjadi orang tua. Aduh Pak, nggak bisa Pak, aku disakit ini, sakit itu. Udah alasan, memang kamu dasarnya, memang bukan jatahmu. Udah gitu aja, saudara. Kalau saya mah nggak dalam begitu, dulu saya berusaha meyakinkan ya. Oh enggak, pasti bisa, gampang begini. Tapi dalam hati saya, lawang kamu yang punya masalah, kamu yang kebanyakan cincong. Coba kalau kamu besok mau mati, dilakoni nggak tuh puasa? Coba kalau besok ya kan, itulah intinya kan, kamu kan intinya memang bukan jatahmu dah, gitu saja.
Tapi kalau itu jatahmu, ayo puasa. Gitu aja, saudara ya. Susah meyakinkan apa. Puasa itu sehat kok. Bahkan kamu mau operasi aja suruh puasa dulu, saudara. Kamu kena apa saja ya, pasti suruh puasa dulu, ya kan? Nah, ini kan kebanyakan jingjong. Intinya kan Anda ini apa? Ingin memanjakan dagingmu. Bagaimana kamu masuk sidang ilahi? Bagaimana doamu bisa didengar? Ya, Nah, Anda mau pilih yang mana? Ya kan? Nah, kan susah, nggak bisa dipaksa kalau bukan jatahmu. Ya kan? Bukan jatahmu untuk menjadi pemenang, dasarnya pecundang. Puasa kan alasan nggak bisa puasa. Nggak ada orang nggak bisa puasa, itu nggak ada, saudara. Ya sakit pun bisa puasa ya. Sakit pun bisa puasa. Hanya mesti wise. Kalau lagi sakit, mesti tanya dokter puasanya bagaimana. Ya, karena apalagi kalau lagi minum obat misalnya ya, harus tanya dokter. Tapi seringkali puasa itu memang malah benar-benar sehat. Ya, saudara ya. Ayo mulai masuk di dalam sidang ilahi. Ya, kalau kamu sudah masuk dalam sering masuk dalam suasana sidang ilahi itu, saudara, ya dalam puasamu itu, ya kamu makin peka dengar suara Tuhan atau dengar suara setan, dengar yang roh-roh yang roh itu kamu dengar peka. Kalau kamu sering berpuasa, kalau hatimu penuh dengan cinta, kamu akan dengar suara Tuhan. Kalau hatimu penuh dengan kemarahan, dengar suara setan. Itu aja, simple. Ya, sama-sama puasanya hasilnya beda. Yang satu penuh dengan cinta, yang satu penuh dengan kemarahan. Nah, waktu mau puasa, balik lagi, bacalah Yesaya 58. Ya, sehingga hatimu dipenuhi dengan cinta, dan kamu akan dituntun oleh suara Tuhan. Ya, maka mimpimu menjadi tajam, nggak mimpi yang ngawur dalam puasamu itu. Penglihatanmu itu nggak ngawur. Tapi kalau kamu yang nggak pernah puasa ya, mimpi penglihatannya semuanya ngawur semua. Buram. Anda sengalam gitu nggak? Mimpi penglihatan, tapi kamu nggak ngerti itu apa. Coba deh puasa, nanti bisa kayak frekuensinya jernih. Kalau dulu kamu pakai TV-nya, TV yang hitam putih, udah gitu masih blur blur blur. Sekarang bisa kayak pakai TV apa namanya Samsung Bio itu loh, saudara. Kling, Samsung Bio Light itu ya. Aduh, bening, kamu bisa ngeliatnya kayak asli bening. Ya, kalau kamu puasa. Tapi kalau kamu nggak puasa dulu sih, kalau melihat kan samar-samar, samar-samar sih nggak ngerti. Setelah saya sering puasa, kalau dapat penglihatan mah jelas clear, saudara ya. Clean, jelas penglihatan itu. Dulu saya waktu kecil sering mimpi penglihatan, tapi nggak ngerti samar-samar itu apa ya. Aduh, itu apa ya, itu apa ya. Tapi sekarang sih kalau lagi penglihatan mah jelas clean. Ya, kalau dapat mimpi itu jelas clean. Karena puasa dilatih terus, saudara ya. Kenapa bisa puasa, saudara saya? Kenapa bisa rajin puasa? Karena sering menderita, sering masuk dalam pencobaan. Makanya saya puasa terus. Ya, dan saya lakukan ya. Makanya dalam pencobaan, dalam jatuhnya saya itu, ya malah mendatangkan kebaikan. Saya rajin puasa. Nah, bagaimana dengan kalian? Udah dapat sembako, nggak kerja, nggak pernah puasa. Wah, ya repot, saudara. Kalau kamu yang tidak bekerja jangan makan. Ya kan? Makanya dulu waktu saya masa-masa itu saya benar-benar nggak makan. Ya yang makan cuma anak istri saya saja. Saya merasa tidak layak untuk makan. Jadi saya makan sehari sekali. Setahun itu ya, saudara. Setahun beneran. Saya makan sehari sekali. Minum air putih saja, tidak apa-apa. Ya, minum air putih. Bersih, badannya sehat. Ya, lakukan ya. Puasa ya. Belajar dulu sendiri-sendiri. 24 jam makan sekali. Minum air putih yang banyak. Ya, saudara ya. Nanti badanmu bersih. Badanmu sehat. Pikiranmu jernih. Ya, penglihatanmu baik. Mimpimu juga baik. Kamu akan dengar suara Tuhan. Waktu puasa baca Yesaya 58. Bolak-balik kamu baca Yesaya 58. Lakukan. Ya. Tuhan Yesus memberkati.